Berjumpa lagi dengan kami ya. Tidak bosan-bosannya mari kita ketemu kembali ya. Saat ini kita latihan dengan senior ya, senior kelas campuran ini SMA, ada yang kuliah juga ini. Ini drill libero, setter, dan spek ya. Spek dibagi 3 di sini ya. Parabol depan, semi tegak, parabol back. Ini campuran latihannya ini, terus dicampur untuk pemanasan ya, ini untuk pemanasan. Nanti masih dicampur gitu, nanti dipisahkan setelah pemanasan. Drill ini berguna untuk para pemain ya, karena melatih ketangkasan mereka ya. Ini ada dikasih teknik, lihat tuh ya, itu untuk supaya dia siap sedia ya, dan siap sedia terus fokus itu dengan drillnya itu bisa dilihat. Setelah kegiatan ini pun sama ya, program ini diberikan tidak setiap kali ya, drill yang seperti ini untuk menghadapi event tertentu saja ya. Kita berikan drill yang seperti ini. Di samping itu kita melihat ada di video ya, di belakang sana itu ada yang sedang binsik itu. Nah, itu tim junior yang sudah selesai latihan tadi ya. Sekarang sedang diisi kegiatan binsik. Nah, itu di sana bisa dilihat itu. Jadi setelah selesai kegiatan latihan inti, mereka kita kasih materi sebelum meninggalkan gor. Kita kasih materi binsik ya, itu diantaranya lompat itu untuk melatih lompat. Jadi supaya sampai rumah nanti mereka mandi, makan, dan istirahat ya, tidak lagi begadang itu ya. Seperti itu yang diharapkan ya. Di samping itu latihan binsik diberikan pada fase terakhir, yaitu supaya terjaga kebugarannya dia ya, terjaga urat-uratnya dia itu setelah latihan ya. Nanti recovery-nya, istirahatnya itu saat tidur mereka itu ya. Diharapkan besok ketemu lagi itu tenaganya atau urat ototnya itu tidak hilang gitu ya, karena jadwalnya selisih 1 hari seperti itu. Oke. Terus kita kembali lagi ke drill ini ya. Drill ini wajib mutlak diberikan ya kepada pemain yang sesuai dengan bidangnya atau posisinya ya, sudah spesialis ya, seperti itu. Kita fokus sini, kita latih tosser, libero. Nah, ini dititikan ke 2 pemain ini ya, supaya bersatu dia ya, terutama libero mampu mengendalikan bola
menyuguhkan bola yang enak kepada sang setter supaya bisa dipukul dengan baik oleh penyemes atau spek, penyemes atau spek. Itu maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuannya didrill dan didrill terus, dilatih dan dilatih terus supaya setter ini dorongan bolanya pas, baik parabol backnya itu sesuai dengan yang diharapkan oleh para speknya ya gitu. Jadi dia itu harus sudah bisa mengukur bola individu antar penyemes atau spek itu ya. Tiap-tiap individu sang setter harus memahami tinggi bola, berapa bola, seperti itu. Jadi tidak semua sama kemampuan spek itu ya, penyemes atau spek itu tidak sama kemampuannya di dalam menyemes atau ukuran bolanya lah, bisa dibilang gitu ya. Jadi beda-beda antara spek 1, spek 2 itu sungguh-sungguh berbeda ya, ada bedanya lah seperti itu. Karena disebabkan apa coba itu? Coba ya, yang mungkin bisa tahu disebabkan apa kira-kira seperti itu. Ya, kalau menurut kami disebabkan karena dari langkah ya, dari langkah, terus bentuk postur tubuh itu tidak sama, kemungkinan tidak sama. Walaupun tingginya sama, tapi refleksnya itu bisa beda ya. Refleks ketika melangkah saat mau menyemes itu sungguh sangat beda. Jadi refleks kaki, tangan, loncatan, tinggi loncatan, powernya tangan, lentingan tangan, kekuatan kaki, langkah kaki, itu pasti berbeda, bisa dipastikan berbeda, tidak sama di antara satu penyemes 1 dan penyemes 2. Makanya itulah fungsinya sang setter ini harus memahami rekan-rekannya di tim itu ya. Misalkan ini si Edo bolanya segini, si Edi bolanya segitu, nah itu udah hafal bola parabolnya si Edo sekian, si Edi sekian, seminya si Edo sekian. Nah seperti itu harus sang setter harus pandai-pandai segera membaca itu. Oke. Sambil kita lihat video ya, silakan untuk dicermati, untuk dilihat ya. Yang latihan kita ini simpel sekali ya, simpel, praktis, tidak membutuhkan pemikiran yang benar-benar gitu ya, hanya insting gitu. Karena volley itu dari insting kita ya, refleks kita itu, gerakan kita gitu. Makanya dibutuhkan pemain volley itu memiliki IQ yang lumayan cerdas gitu. Karena harus mampu menyelesaikan atau mampu mencetak nilai angka dikala dalam keadaan kritis maupun dalam keadaan terganggu oleh pemain lawan. Nah, itu ya. Itu. Makanya itu pemain volley itu harus cerdas ya. Sangat penting itu guys. Oke ya, kita sambil lihat di video, silakan untuk dipelajari di rumah bagaimana ini caranya mengedrill atau memberi latihan kepada para atlet volley ya. Silakan, bisa dilihat, bisa diikuti juga, monggo.
kita terbuka. Tuh. Jadi latihan ini, drill setter ini bisa dilakukan dengan waktu hingga 30 menit nih, sang setter ini di drillnya itu. Jadi benar-benar dia itu memahami benar ya. Sekarang saat dalam sekali pertemuan 30 menit misalkan tuh di drillnya, berarti 3 kali pertemuan dah berapa itu. Nah itu setidaknya ada perbedaan ya, ada perbedaan yang dirasakan oleh sang setter pastinya, dan pastinya ada perubahan juga gitu ya dari setiap latihan. Itu ada perubahannya. Kemarin tidak bisa tepat bola parabolnya, sekarang sudah bisa sesuai dengan ukuran temennya, seperti itu. Kelihatan ciri-cirinya ya. Yang biasanya bolanya tidak bisa dipukul oleh temennya, kemudian ketemu di latihan berikutnya bisa. Nah itulah keuntungan dilatih berkelanjutan itu, atau berterus menerus atau secara kontinu itu ya. Itu keuntungannya di situ. Satu, atlet cepat bisa, di antaranya satu, atlet cepat bisa gitu ya. Kemudian yang kedua itu ya kerja sama individu ada gitu kan. Nah, seperti itu. Disitulah gunanya drill ya, gunanya drill di olahraga voli ya. Saya rasa di seluruh bidang olahraga, tidak hanya voli saja, tentunya ada drill ya. Drill mungkin dari pemain sepak bola seperti itu, apalagi pemain sepak bola ya harus bekerja sama gitu, benar-benar individunya harus mampu ya, gitu. Bulu tangkis ya, seperti itu ada drillnya juga, sama dengan kita ini drill, ada drill basah, drill kering, nah, gitu. Oke, silakan ya teman-teman untuk dinikmati, tonton video ini. Dan cara kami melatih hanya simple seperti ini. Apa yang kita alami dulu ya kita praktekkan sekarang, karena voli itu ya begini saja gitu. Maksudnya gerakannya itu spek umpan passing, nah itu ya, itu yang udah mutlak gitu, tidak bisa di ini lagi tawar-tawar. Nah, makanya gitu di sini kita selalu bina mereka itu binsiknya itu, seperti yang kelihatan dari sini kan gitu. Tadi itu mereka kita kasih binsik lari, sprint, kemudian yang sudah selesai ini yang kami maksudnya udah selesai ya itu sprint, lari, push up, sit up, itu udah makanan. Nah, supaya apa namanya kekuatan fisiknya itu benar-benar fit ya, gitu ya. Sambil kita lihat ya, ini latihan suasana kami ya, Sandira Klub Kota Cimahi kawan. Oke, di sini kami melatih ini, di sini ada 3 pelatih ya kami ini di sini ya, alhamdulillah sudah sertifikasinya nasional semua. Nah ini yang baru pada sudah selesai tadi yang ngegame, sekarang diisi, ini mau selesai dia diisi, kita isi penguatan ya, penguatan kaki ya. Kita kasih sprint dulu, nanti itu sebelum menutup sesi latihannya, kita sprintkan dulu gitu supaya kekuatan kakinya tetap terjaga.
ya. Nih, kita sangat senang melihat mereka yang dilatih dengan ceria. Itu sebuah keberhasilan juga ya, mereka senang ngikutinya gitu. Ya kembali lagi kita ke pelatih tadi ya. Pelatihnya di Sandira Club ini ada 3. Oke, status nasional semuanya ya. Kita ini memberi ilmu, semoga bermanfaat ya untuk mereka ya. Kita dengan dedikasi tinggi ya, karena kita hobi, dan di samping hobi kita bisa kan gitu untuk menularkan ilmu kita kepada siapa lagi. Kita punya ilmu untuk dilatihkan kalau tidak kepada mereka ya, seperti itu. Jadi benar-benar bermanfaat gitu. Tuh, kita lihat nih, sprint dulu, sprint balik lagi, 3 kali balikan tuh, melatih kecepatan kaki. Oke. Tuh, wah. Saking semangatnya mereka ya. Terus yang nggak disiplin ya kita ulang lagi, yang tidak disiplin dengan temennya kita ulang lagi, supaya mereka paham gitu artinya disiplin. Itu ya. Ya, melatih kecepatan kaki itu namanya, guys ya. Sebelum pulang kita kasih materi penguatan kaki. Lumayan ini sessionnya ya, bisa 10 kali ini kita berikan ya untuk melatih kecepatan. Seperti itu gerakannya ya. Iya, ayo, iya. Seperti itu ya. Oke. Sementara sampai di sini dulu ya, rekan-rekan semua. Selamat menonton deh. Menonton video kami ya. Mohon maaf sebelumnya kalau videonya kurang jos. kurang bagus ya, mohon maaf ini dengan keterbatasan kami. Oke. Iya, inilah latihan refleks ya, refleks kecepatan. Set itu yang dibutuhkan di antaranya di olahraga volley itu, kecepatan. Itu kita lihat, kita dikasih instruktur oleh pelatih ya itu. Oke, tuh, itu gerakan itu sangat-sangat ada di volley ya, nyata di volley itu ada gerakan yang seperti itu dialami seketika main. Oke. Barangkali ada yang mau sharing atau kita mungkin ngobrol-ngobrol, berbagi ilmu, silakan ya. Datang ke Radiraga Kota Cimahi, Jalan Gatot Subroto Cimahi ya. Kami latihan setiap hari Minggu jam 16.00 dan hari Selasa jam 16.00. Oke, itu ya. Kemudian jadwal lain ada, cuman tidak di Cimahi, di Cikalong sana, di Cikalong Wetan. Kita buka juga di sana, Sandira Club. Oke. Ya, kita lihat tuh, dikasih contoh. Seorang pelatih pun harus mau mengasih contoh supaya atlet itu termotivasi, bukan hanya mengasih teori saja. Ternyata pelatihku memberi contoh. Nah, itu sangat penting ya, sangat penting sekali. Oke, sampai di sini dulu.
Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Mohon maaf bila mana video ini tidak begitu sempurna ya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon supportnya ya, saudara dan sahabatku pecinta voli dimanapun berada. Kami mohon supportnya untuk video kami ini ya, dan untuk perkembangan bola voli di Indonesia ya. Ya, inilah salah satunya kami ini melestarikan volleyball di Indonesia ya. Itu ya. Oke. Terima kasih. Oh ya, sekilas info saja. Di sini kami hanya menarik administrasi itu 10.000 sekali datang saja ya. Seandainya di jadwal berikutnya tidak datang, tidak bayar. Kita tidak ada administrasi untuk bulanan ya. Kita hanya per atlet datang membayar 10.000, bukan 100. Mohon maaf ya. Hanya 10.000 sekali datang latihan. Latihan di sini kita 4 jam ya. Setiap program latihannya 4 jam. Oke, terima kasih atas atensinya dan waktunya ya untuk melihat video kami ini. Salam dari kami Sandira Klub Kota Cimahi ya. Semoga sukses selalu, semoga dimudahkan rezekinya semuanya ya. Rekan-rekan saya yang menonton video bola voli ini, kami doakan semoga dimudahkan rezekinya, amin. Sehat, dilancarkan usahanya ya, yang berusaha, yang bekerja apapun dimudahkan bekerjanya. Yang pelatih voli pun atau yang memiliki klub pun diberikan kemudahan ya di dalam membina voli di klubnya. Nah, oke. Inilah atlet-atlet kami yang masih duduk di SMP ya. Mereka ini masih SMP semua ini, putri-putri ini. Oke, ya wis, cukup dulu teman-teman, kami pamit dulu ya. Sampai jumpa di lain waktu di episode berikutnya ya. Video berikutnya Sandira Klub saat latihan berikutnya. Terima kasih, hatur nuhun pisan kasadayana seluruh pecinta bola voli Indonesia dimanapun berada. Terima kasih banyak atas atensinya dan atas menonton video kami. Terima kasih, hatur nuhun pisan. Oke, salam sukses selalu, amin.
hati-hati kalau pulang.